Hai adik-adik, ketemu lagi dengan Lause minggu ini. Wah, nggak terasa ya, sebentar lagi tahun kita ini akan berganti dari 2020 ya, 2020 menjadi 2021 ya, 2021. Nah, adik-adik sayang sekali ya karena ada COVID sehingga kita nggak bisa ketemu lama sekali ya, hampir setahun. Jadi kita cuma bisa ketemu dalam tahun ini cuma 2 bulan aja ya Tuhan ya adik-adik ya, 2 bulan aja. Tapi nggak apa-apa karena kita tetap bersuka cita karena kita sudah merayakan ya minggu lalu ya bahwa Tuhan Yesus sudah lahir ke dunia ini untuk menyelamatkan kita. Kita harus bergembira, kita harus bersuka cita karena Tuhan kita udah datang. Nah adik-adik kita nyanyikan pujian Dunia Gemar dan Soraklah. Bisa? Musik. Dunia gemar dan soraklah, Rajamu lahirlah. Beri hatimu kepadanya, bersama nyanyilah, sama bersama nyanyilah. Dunia gemar dan nyanyilah, Tuhanmu bertahta. Bumi, laut, gunung, lembah, bersoraklah terus, sorak bersoraklah terus. Yesus memerintahkan dunia dengan anugerahnya, keadilan, kebenaran, dan ajaib kasihnya, ajaib dan ajaib kasihnya. Nah adik-adik, mari kita berdoa, lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena Tuhan sudah bersama-sama dengan kami sepanjang tahun ini. Di minggu terakhir ini Tuhan, kami tetap meminta akan pertolongan Tuhan, penyertaan Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, berkati sekolah minggu kami dari awal hingga akhirnya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah adik-adik masih ingat tema kita minggu ini? Tentang adik-adik yang menjadi bintang-bintang di langit yang bercahaya di dalam kegelapan. Mari kita nyanyikan pujian Ku Mau Bercahaya Bagaikan Bintang-bintang. Bercahaya
biarlah kita selalu bercahaya seperti bintang-bintang yang menceritakan perbuatan Tuhan, kebaikan Tuhan kepada semua orang. Nah, adik-adik, tapi kita sudah dikasih hadiah oleh Tuhan. Apa yang bisa kita berikan untuk Tuhan? Apa? Yaitu hidup kita, ya, hidup kita sepenuhnya untuk kemuliaan nama Tuhan. Masih ingat lagu ini? Is a gift to you. Bisa? Pernah nyanyi ya? Kita udah lama gak nyanyikan ini, kita mau nyanyikan lagu ini. Is a gift to you. Lagi kali ini dengan gayanya. I am everything I'll be, everything I'll be. I give it to you, Lord. I give it to you, Lord. And do it thankfully, and do it thankfully, thankfully. Every song I sing, every praise I bring, everything I do is a gift to you. Bisa ya, kita sama-sama belajar lagu ini. Kita nyanyi sekali lagi ya. Musik. akan mendengarkan firman Tuhan. Siapkan Alkitabnya, siapkan tempat duduknya. Kita duduk, kita mau mendengarkan firman Tuhan. Siap? Selamat pagi adik-adik. Selamat hari Natal tentunya terlebih dahulu. Bagaimana kabar adik-adik? Lau serasa kalian pasti senang bukan? Mengapa? Ya biasa dong. Ini kan masih dalam suasana Natal. Pasti adik-adik bersuka cita. Mengapa bersuka cita? Lau sepikir yang pertama, pasti lagi liburan kan semua? Iya betul. Apalagi ditambah kemarin waktu Natal dapat banyak hadiah. Tentu senang sekali. Tapi adik-adik, dalam sukacita kita, adik-adik harus ingat, walau libur, walau dapat banyak hadiah mainan, jangan lupa untuk tetap setia beribadah ya. Nah, seperti hari ini. Saat ini kita mau bersama-sama mendengarkan firman Tuhan, adik-adik. Sebelumnya, kita berdoa terlebih dahulu yuk.
Mari kita lipat tangan, kita tutup mata supaya kita bisa konsentrasi dengan baik. Kita berdoa. Allah yang baik, terima kasih karena kami boleh bersama-sama beribadah kembali. Kami mau menyembah Allah dan kami mau mendengarkan firman yang disampaikan. Beri kami ketenangan, jangan biarkan kami terganggu sehingga kami bisa mengerti. Kami berdoa memohon kepada Tuhan dalam nama Yesus Kristus. Amin. Adik-adik, cerita hari ini diambil dari firman Tuhan, Injil Matius pasal yang kedua, ayat yang pertama sampai ayat yang ke-12. Cerita ini juga berkaitan dengan kelahiran Tuhan Yesus. Adik-adik, kita mulai dengan sebuah permintaan dari Lausa adik-adik. Saat ini mari kita melakukan sebuah permainan. Adik-adik coba menutup mata. Ayo yang di rumah semua menutup mata dulu. Sudah? Jangan ngintip ya. Setelah itu adik-adik bayangkan ya. Bayangkan tentang raja atau ratu atau princess. Sudah? Bayangkan apa yang mereka pakai. Bayangkan apa yang mereka lakukan. Lalu bayangkan di mana mereka tinggal. Bayangkan segala sesuatu yang berhubungan dengan raja atau ratu. Ayo bayangkan. Sudah? Kalau sudah sekarang buka matanya semua. Buka mata. Aduh, silau ya. Tutup mata terlalu lama. Kedip-kedip dulu. Nah, sudah biasa kembali bukan? Adik-adik, Lause mau tanya nih. Tadi, apa yang adik-adik pikirkan tentang raja atau ratu? Wah, raja yang gagah atau ratu yang cantik. Mereka memakai mahkota, pakaian mereka bagus-bagus. Lalu mereka tinggal di istana yang besar. Dan ada tata kerajaannya. Betul adik-adik? Dalam cerita hari ini kita mau bercerita mendengarkan tentang ada dua orang raja. Raja yang pertama itu seperti yang adik-adik bayangkan tadi. Dia memakai jubah, memakai mahkota dari emas. Dan lihat, tangannya itu memegang tongkat. Gagah sekali ya adik-adik. Waduh, siapa kira-kira raja ini? Di dalam Alkitab diceritakan tentang seorang yang bernama Raja Herodes. Pada hari itu Raja Herodes bangun, lalu dia melakukan kegiatan seperti biasanya sebagai seorang raja. Dia keluar dari kamar tidurnya, lalu dia mengenakan pakaian raja. Dia makan pagi sarapan yang sudah tersedia untuknya. Pagi itu, dia bangun dengan sukacita. Tapi tidak lama kemudian Herodes marah. Raja Herodes marah. Mengapa adik-adik? Rupanya ada tamu yang datang. Loh, kok ketika tamu datang Raja Herodes marah? Adik-adik tahu kenapa enggak? Bukan karena tamu itu yang membuat Raja Herodes marah. Adik-adik tahu siapa tamu itu? Tamu itu adalah orang-orang Majus. Orang-orang Majus itu datang dari jauh, dari daerah sebelah timur sana. Mereka itu adalah orang-orang kaya, orang-orang pintar. Mereka itu senang belajar adik-adik.
Mereka senang sekali mempelajari tentang bintang. Jadi suatu hari ketika mereka sedang memperhatikan langit dan belajar tentang bintang-bintang, mereka melihat muncul sebuah bintang yang sangat besar di atas langit. Lalu mereka tahu, wah, bintang ini adalah bintang yang spesial. Bintang ini menunjukkan akan lahir seorang raja. Lalu mereka berunding. Akhirnya mereka mengatakan, mari kita bersama-sama pergi menemui raja yang baru lahir itu. Mereka bersiap-siap menyiapkan semua yang diperlukan. Lalu mereka melakukan perjalanan di bawah tuntunan bintang itu. Adik-adik, mereka akhirnya berjalan sampai ke Yerusalem. Kalau kita mau mencari raja, di mana sih kita mencarinya? Tentu dong di istana, karena raja kan tinggal di istana. Karena itulah mereka datang ke istana Herodes dan bertanya kepada Raja Herodes. Mereka bertanya kepada Raja Herodes. Mereka bertanya, di mana raja yang baru lahir itu? Adik-adik, tentu saja Raja Herodes marah. Karena mereka bukan cari Raja Herodes untuk menyembah dia. Tetapi mereka datang hanya untuk bertanya akan raja yang baru lahir. Wah, di dalam hati Herodes, Raja Herodes berkata, apa seorang raja yang lain, ada seorang penguasa yang lain selain diriku? Tidak mungkin, tidak boleh. Sayalah raja. Saya tidak akan membiarkan raja ini. Dia adalah saingan saya. Tapi di mana raja yang baru lahir ini? Saya harus mengetahuinya. Akhirnya Raja Herodes itu bertanya kepada orang Majus. Bagaimana kalian tahu? Bagaimana kalian menemukannya? Akhirnya orang-orang Majus menceritakan kepada Raja Herodes tentang bintang yang mereka lihat, tentang tujuan mereka yang dituntun oleh bintang itu. Lalu Raja Herodes memanggil imam-imam besar dan ahli Taurat. Dia bertanya kepada mereka, apakah kalian tahu tentang raja kecil yang telah lahir? Akhirnya ahli Taurat dan imam-imam besar itu mencoba menyelidiki. Dan mereka tahu adik-adik. Mereka memberitahukan kepada Raja Herodes bahwa pada zaman dulu nabi-nabi mengatakan bahwa seorang raja baru akan lahir di Bethlehem. Waduh. Di dalam hati Raja Herodes benar-benar semakin marah. Rupanya benar-benar ada raja yang lain yang lahir itu. Tapi dia nggak boleh menunjukkannya. Supaya apa? Supaya nanti dia bisa tahu di mana raja itu lahir. Taunya dari mana? Nah, dia datang menghadap kepada orang-orang Majus. Dia katakan, ada tercatat raja itu akan lahir di Bethlehem. Kalian pergilah cari raja itu. Setelah tahu di mana raja itu berada, kalian datang dan beritahu kepada saya. Saya juga mau pergi dan menyembah dia. Adik-adik, apakah benar Raja Herodes mau menyembah raja kecil itu? Tentu tidak. Dia bohong. Dia mau mencelakai raja itu. Setelah itu
Maka orang-orang Majus meninggalkan istana Raja Herodes dan mereka mengikuti bintang itu. Bintang itu menuntun mereka sampai ke Betlehem. Lalu di sebuah rumah, bintang itu berhenti. Orang-orang Majus itu menghampiri rumah itu. Dan ketika mereka masuk ke dalamnya, mereka bertemu dengan bayi Yesus dan kedua orang tuanya. Adik-adik, mereka sangat bersuka cita sekali. Lalu mereka sujud menyembah. Sujud menyembah karena ini adalah raja yang lain. Raja di atas segala raja. Kemudian mereka memberikan hadiah yang mereka bawa. Hadiah itu apa? Mereka memberikan hadiah emas kepada raja itu. Mereka memberikan kemenyan dan mereka memberikan mur. Pada zaman itu, hadiah-hadiah ini adalah hadiah-hadiah yang sangat mahal dan spesial sekali. Mereka memberikan hadiah ini kepada Raja segala raja, yaitu Yesus Kristus. Setelah selesai, mereka menyembah, maka mereka akan pulang. Adik-adik, orang Majus ini tidak kembali kepada Raja Herodes. Karena dalam mimpi, mereka diperingatkan oleh Tuhan. Tuhan mengingatkan mereka untuk pulang melalui jalan yang lain. Jangan kembali kepada Raja Herodes. Karena Raja Herodes bermaksud jahat. Dia ingin mencelakakan Yesus Kristus. Mereka pulang tanpa singgah ke tempat Raja Herodes. Raja Herodes menunggu mereka. Menunggu kapan orang-orang Majus datang. Orang Majus tidak datang. Raja Herodes marah sekali. Dia sangat kesal karena dia tidak tahu di mana tempat raja tersebut lahir. Dan dia khawatir kedudukannya akan direbut oleh raja tersebut. Adik-adik, dari cerita tadi kita melihat ada dua raja, bukan? Yang pertama, betul, Raja Herodes. Lalu yang kedua, betul, Raja Yesus. Dia adalah raja. Apa perbedaan kedua raja itu? Kalau kita melihat Raja Herodes memerintah di satu wilayah. Lalu Raja Herodes tinggal di istana. Orang-orang Majus datang hanya mengunjungi Raja Herodes. Beda dengan Raja Yesus. Dia memerintah seluruh dunia. Dia lahir di tempat yang sederhana. Di kandang. Dia tidak memiliki rumah. Tetapi dia disembah oleh orang-orang Majus. Orang-orang Majus menyembah dia dan memberikan hadiah yang mahal kepada dia. Yang berharga. Karena dia raja kehidupan kita. Dia raja dari segala raja. Dia adalah Tuhan kita. Tuhan Yesus. Adik-adik, dalam Natal kita memperingati lahirnya Tuhan kita. Adik-adik, Natal biasanya kita mendapat banyak hadiah, bukan? Ada berapa banyak hadiah yang adik-adik dapatkan? Oh, ada yang mengatakan banyak sekali. Lalu, sebenarnya dalam Natal kita memperingati siapa yang ulang tahun sih? Tuhan Yesus yang ulang tahun. Bukankah seharusnya Tuhan Yesus yang mendapat hadiah? Adik-adik,
Tuhan tidak menginginkan hadiah yang lain. Apa yang Tuhan inginkan? Tuhan menginginkan sikap kita seperti orang Majus. Datang kepada Tuhan, menyembah Tuhan dengan sungguh-sungguh. Karena itu adik-adik, ketika memperingati Natal, maka kita juga diingatkan untuk menyembah Tuhan dengan baik. Adik-adik kalau ikut ibadah anak, apakah adik-adik ikut dengan baik, duduk dengan diam, ikut menyanyi, lalu mendengarkan cerita firman Tuhan dengan baik, ikut berdoa dengan baik? Itu yang Tuhan Yesus inginkan. Karena itu adik-adik, mari tetap lakukan apa yang Tuhan inginkan. Menyembah Dia dengan baik. Adik-adik, selanjutnya kita mau bersama-sama membaca ayat hafalan kita. Ayat hafalan kita diambil dari Yesaya pasal 9 ayat 5. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita. Seorang putera telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya. Dan namanya disebutkan orang Penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Adik-adik minta bantuan papa, mama, atau koko, cie-cie untuk menolong adik-adik menghafalkan ayat ini. Bagi yang masih kecil, kalau kesulitan, maka hafal yang bagian bawahnya. Hafal dan namanya disebutkan orang. Penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Demikian adik-adik, kisah Alkitab kita pada hari ini. Yang mengingatkan kita menyembah Tuhan Yesus dengan sungguh-sungguh. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami berterima kasih karena Tuhan Yesus lahir ke dunia ini. Dia adalah Allah yang menyelamatkan kami. Kami mau sungguh-sungguh menyembah Tuhan Yesus. Tolong kami apabila setiap ibadah kami tidak jalan ke sana kemari, kami tidak melakukan hal yang lain seperti telepon dan main game. Kami sungguh-sungguh duduk, bernyanyi, berdoa, dan mendengarkan cerita. Kami memohon Tuhan menolong setiap kami, menolong adik-adik di rumah. Menolong agar memiliki pengertian yang benar tentang menyembah Tuhan. Kami mengucap syukur untuk selesainya ibadah anak ini. Berkati setiap kami, berkati setiap anak-anak. Tuhan Yesus, dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Demikian adik-adik, sampai ketemu, Tuhan memberkati.